nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yo, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di perairan dunia baru, tempat di mana kelompok bajak laut rambut merah sedang terlibat bentrokan dengan kelompok bajak laut Kurohige. Yap, seperti yang Mimin bahas di video sebelumnya, kelompok bajak laut Kurohige akhirnya telah meninggalkan pertempuran tersebut setelah kedatangan kelompok bajak laut Big Mom yang dipimpin oleh Katakuri. Menariknya, meskipun awalnya Katakuri sempat mengganggu jalannya pertarungan mereka, namun berkat Aokiji Kuzan dan juga Shiryu yang sigap menahan serangan dari Katakuri, pada akhirnya Katakuri pun berhasil dibekukan oleh Kuzan dengan kekuatan buaya besi Hinomi miliknya. Namun bukan hal yang sulit bagi Katakuri untuk melepaskan jeratan es yang membekukan dirinya. Yap, dengan kekuatan Hosoku Haki-nya, Katakuri berhasil memecahkan es yang telah membekukannya. Nah, di momen ini, tanpa basa-basi lagi, kelompok bajak laut rambut merah yang mengetahui kedatangan kelompok bajak laut Big Mom pun kemudian mulai menanyakan kepada mereka, sebenarnya apa tujuan mereka menyerang kelompok bajak laut Kurohige. Sang juga menanyakan kepada Katakuri yang memimpin anggota bajak lautnya, apakah sebelumnya mereka memiliki urusan dengan kelompok bajak laut Kurohige. Sambil memperlihatkan wajah seriusnya, kita pun diperlihatkan sebuah flashback singkat saat kelompok bajak laut Kurohige menyerang Whole Cake Island dan berhasil menangkap puding. Menurut Katakuri, saat Big Mom pergi ke Wano untuk bertempur dengan kelompok bajak laut Tobi Jerami, penjagaan di Whole Cake Island memang sedang dalam keadaan lemah. Itu sebabnya hal inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok bajak laut Kurohige untuk menyerang wilayah kekuasaan Big Mom dan berhasil menangkap adiknya, yaitu Carlot Puding. Katakuri juga menegaskan, dalam insiden tersebut mereka tidak bisa berbuat banyak karena mantan Admiral Aokiji Kuzan berhasil membekukan wilayah Whole Cake Island dengan sekejap. Bahkan Katakuri yang belum pulih sepenuhnya setelah bertarung dengan Luffy pun harus mengalami kekalahan telak. Mendengar hal itu, Seng terlihat tersenyum dan mengatakan, jadi Luffy berhasil mengalahkanmu juga ya? Carlot Smoothie lalu menjawab, gara-gara kelompok bajak laut Tobi Jerami, Big Mom berhasil dilengsarkan dari tahta Hyonko. Smoothie juga menegaskan, jika dia bertemu dengan kelompok bajak laut Tobi Jerami, dia tidak akan memaafkan Luffy dan akan menghajarnya. Sambil tertawa dan memperlihatkan Seng, Ben Beckman, Lakiro, Yasop, serta beberapa anggota bajak laut rambut merah, Seng lalu mengatakan, coba saja jika kau bisa menghabisi Luffy. Nah, di momen ini Seng juga menanyakan kepada Katakuri, apa tujuan mereka sekarang setelah melihat Kurohige kabur. Katakuri lalu menjawab bahwa dirinya akan pergi ke markas bajak laut Kurohige untuk membebaskan puding. Menariknya, di momen ini, Katakuri lalu meminta bantuan kepada kelompok bajak laut rambut merah untuk membantunya membebaskan puding. Namun, di momen ini juga, Seng menolak permintaan Katakuri tersebut. Ya, menurutnya dia masih memiliki urusan yang harus dia selesaikan. Tetapi menariknya, Seng menawari Katakuri untuk menjadi aliansinya ketika nanti berhadapan dengan Kurohige. Mendengar hal tersebut, Katakuri pun menyetujui tawaran Seng. Awalnya, beberapa anggota bajak laut Big Mom yang ikut dengan Katakuri tidak setuju dengan tawaran tersebut. Namun Katakuri kemudian menjelaskan, dengan bergabungnya kelompok bajak laut Big Mom dengan kelompok bajak laut rambut merah, maka kekuatan mereka akan semakin bertambah untuk melawan bajak laut Kurohige. Sementara itu di sisi lain, kita bisa melihat kapal angkatan laut dari kejauhan. Nah, rupanya kapal angkatan laut ini dipimpin oleh Admiral Ryukugyu yang sedang mengamati pertempuran bajak laut rambut merah dan juga bajak laut Kurohige sebelumnya. Yap, di momen ini, Admiral Ryukugyu lalu menghubungi Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang saat ini sedang direpotkan oleh ulah dari organisasi Revolutionary Army di Tanah Suci Merijoa. Dalam percakapan ini, Ryukugyu menjelaskan kepada Akainu bahwa pertempuran antara kedua kelompok Yonko telah selesai.
Menurut Ryukugyu, saat ini kelompok bajak laut Kurohige telah pergi meninggalkan kelompok bajak laut rambut merah setelah kedatangan kelompok bajak laut Big Mom. Namun, Admiral Ryukugyu belum mengetahui pasti apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Big Mom. Mendengar laporan tersebut, Akainu pun terlihat kesal dan mengatakan kepada Ryukugyu untuk segera kembali ke markas. Menurut Akainu, prioritas utama saat ini adalah melindungi para Tenryubito dari serangan organisasi Revolutionary Army. Akainu juga menegaskan sudah tidak ada waktu lagi bagi Ryukugyu untuk bermain-main karena saat ini keadaan di tanah suci Merijoa benar-benar sedang dalam keadaan kacau balau. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita ke Pulau Elbaf, lebih tepatnya di hutan Elbaf, tempat di mana kelompok dari Nami berada. Nah, di momen ini mereka semua masih harus direpotkan oleh raksasa iblis kasih dan beberapa monster mimpi buruk dari Killingham yang terus bermunculan. Menyadari sudah tidak ada waktu lagi, mereka semua pun kemudian segera berlari untuk mengejar anak-anak. Namun karena raksasa iblis kasih dan para monster mimpi buruk terus mengejar mereka, akhirnya Franky, Brook, Usopp, Lilith, dan juga Bonnie mencoba menahan monster-monster tersebut. Sementara Ripley dan Nami pergi untuk mengejar keberadaan anak-anak Elbaf yang masih belum sadarkan diri. Nah, setelah tiba di tempat anak-anak yang terus berjalan ke ujung cabang ke-8 pohon Adam, tiba-tiba Killingham muncul dan langsung mencegah Nami dan juga Ripley. Di momen ini, Nami yang sudah muak dengan kekacauan yang diakibatkan oleh para kesatria suci langsung mengeluarkan Zeusnya untuk menyerang Killingham. Sementara Ripley juga ikut membantu Nami dan langsung melancarkan pukulannya ke arah Killingham. Namun hal tersebut berhasil dihindari dengan mudah oleh Killingham. Bahkan menariknya, dalam sebuah halaman yang kocak, saat Killingham mengeluarkan monster mimpi buruk yang menyerupai Big Mom raksasa, ekspresi wajah Nami pun langsung berubah seketika. Ya, Nami terlihat ketakutan, namun Nami berusaha untuk memberanikan diri dan melawan Killingham demi menyelamatkan anak-anak. Tetapi sayangnya usaha Nami dan Ripley sia-sia saja. Bahkan di momen ini, sambil tertawa jahat, Killingham mempermainkan Nami dan juga Ripley. Setelah itu di akhir chapter, Nami dan juga Ripley yang sudah tidak berkutik lagi di hadapan Killingham, membuat Killingham pun mampu menangkap Nami dengan mudah, menggunakan monster ciptaannya yang menyerupai Big Mom raksasa. Dan dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, saat Nami akan diserang oleh Killingham menggunakan trisulanya, tiba-tiba sang raja kegelapan Silver Rayleigh berhasil menebas Killingham hingga membuat tangannya pun langsung terputus. Bahkan di momen ini juga, Silver Rayleigh langsung menebas monster yang menyerupai Big Mom hingga membuat monster itu pun langsung lenyap seketika. Mengetahui Nami yang terjatuh, Ripley lalu dengan sigap menangkap Nami. Sementara itu Killingham yang mengetahui hal itu pun terlihat sangat terkejut dan tidak percaya bahwa mantan anggota bajak laut Goldie Roger yaitu Silver Rayleigh juga ada di Pulau Elbaf. Killingham juga terlihat shock karena kekuatan regenerasinya tidak berjalan dengan cepat hingga membuat tangannya pun tidak bisa pulih kembali. Sambil tersenyum, Rayleigh lalu mengatakan bahwa tujuannya datang ke sini untuk bertemu dengan sahabatnya yaitu Skopper Gaban. Rayleigh juga mengatakan jika hal tersebut memang layak didapatkan oleh Killingham karena telah membuat kekacauan di negeri Elbaf. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan dari sang narator yang mengatakan sang legenda bajak laut Silver Rayleigh akhirnya telah tiba di negeri Elbaf. Pertemuan dengan kelompok bajak laut Goldie Roger akan segera terjadi dan peran penting apakah yang akan mereka ambil? Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1152. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.